Shalom, salam damai sejahtera, puji Tuhan. Hari ini kita kembali boleh beribadah secara online. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk boleh kita bersama-sama di tempat masing-masing memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita melakukannya dengan hati yang penuh, dengan mengasihi Tuhan, dengan lapar dan haus, maka kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, siang hari ini saya akan mengangkat sebuah tema yaitu berjudul bijaksana. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan kita di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur di atas adalah bagian daripada doa yang dinaikkan Musa kepada Tuhan. Bagaimana Musa meminta kepada Tuhan agar punya hati yang bijaksana dalam menjalani hari-hari yang dilalui dalam kehidupannya. Jika kita melihat perjalanan hidup Musa meninggal di usia 120 tahun. Dalam Ulangan 34 ayat yang ke-7 mengatakan hal demikian. Di saat kekuatannya masih luar biasa, matanya masih awas. Artinya Musa mempunyai suatu kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang berkualitas. Menjadi nabi Tuhan, menjadi pemimpin besar bangsa Israel, pemimpin yang pertama bagi bangsa Israel, menerima Taurat Tuhan, membelah laut, dan begitu banyak hal-hal yang spektakuler yang boleh Musa lewati dalam kehidupannya. Jadi Musa bisa melewati luar biasa kehidupannya sepanjang 120 tahun. Karena ada kuncinya adalah Musa punya hati yang bijaksana. Amin. Dia meminta kepada Tuhan agar hari-harinya dilalui dengan hati yang bijaksana. Bijaksana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mampu menggunakan akal pikirannya secara maksimal, secara baik, tajam. Juga boleh menjadi orang yang cermat, teliti apabila menghadapi kesulitan atau sebuah pilihan hidup. Itulah orang yang bijaksana. Dan rasanya apa yang Musa minta, Musa doakan itu begitu pas dengan keadaan kita pada hari-hari ini. Bagaimana kita rindu punya hati yang bijaksana sehingga tetap mempunyai kehidupan yang berkualitas walaupun di tengah situasi kondisi yang tidak mudah. Di saat kita menjalani hari-hari yang tidak mudah, tapi kita bisa tetap punya kehidupan yang luar biasa bersama Tuhan. Dan itu membutuhkan suatu sikap, yaitu hati yang bijaksana. Butuh kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berpikir, kan Musa pilihannya Tuhan, nabi pilihan, pasti dipermudah hidupnya. Makanya dia bisa melewati hari-harinya dengan mungkin sedikit persoalan, sedikit pergumulan hidup. Tapi kalau saudara perhatikan perjalanan kisah hidup Musa selama 120 tahun, bagaimana Musa setiap hari dan begitu banyak kejadian-kejadian dalam hidupnya menemukan masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Pernah ditolak bangsanya, menjadi buronan, kembali ke Israel, berhadapan dengan Firaun, memimpin bangsa Israel di padang gurun dengan sifatnya yang luar biasa, dengan karakter bangsa Israel yang luar biasa, tegar tengkuk dan gak bisa move on, dan juga gampang marah, gampang bersungut-sungut. Itulah satu bangsa yang setiap hari harus dihadapi oleh Musa. Gak mudah bagi Musa, berat pastinya. Karena itu Musa meminta hati yang bijaksana kepada Tuhan. Dan apa kata firman Tuhan mengenai bijaksana tersebut? Itulah yang siang hari ini kita mau pelajari. Karena kita rindu, kita juga punya sikap hati yang bijaksana. Kita menjadi orang yang bijaksana dalam menghadapi situasi kondisi di tengah wabah pandemik yang masih terjadi pada hari-hari ini. Sehingga kita tetap mempunyai suatu kehidupan yang berkualitas bersama Tuhan.
Siang hari ini saya mau bawa 4 hal bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita punya suatu sikap hati yang bijaksana. Kita menjadi orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan kita dalam Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Kita akan baca ayat per ayat dimulai dari ayat yang ke-24. Amsal 30 ayat 24 dikatakan, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Karena cara Tuhan itu luar biasa. Dia tidak mengajar kita untuk belajar pada hal-hal yang luar biasa, yang besar, tapi justru firman Tuhan mengajarkan kita bijaksana, dan kita disuruh belajar kepada hal yang kecil, pada binatang yang lemah, supaya kita punya sikap rendah hati untuk belajar, walaupun kepada hal-hal yang kelihatannya kecil dan lemah. Karena hanya orang yang rendah hati yang gampang untuk belajar, untuk menerima sesuatu. Amin. Dan saya percaya saudara saya adalah orang-orang yang punya karakter rendah hati. Kita mau belajar firman Tuhan. Apapun yang firman Tuhan katakan, kita mau belajar. Jadi di sini dikatakan ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Kata sangat cekatan dalam King James Version itu ditulis dengan exceeding wise, yang artinya sangat bijak. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan juga mengatakan bahwa ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat bijaksana. Jadi sangat cekatan di sini dalam mengandung arti bijaksana. Ada 4 binatang yang kecil tapi bijaksana. Nah, ayat yang ke-25-nya adalah mengatakan binatang yang pertama, yaitu semut. Ayat 25 mengatakan semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut bukan binatang yang kuat, kecil, bibit saja mati. Tapi kita bisa belajar sesuatu hal yang luar biasa dari semut ini. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita. Itu semut, dia mampu mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada. Dia bukan binatang yang malas. Dia tahu memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk mencari makanan dan menyimpannya sebagai bekal di kemudian hari. Sehingga dalam setiap musim kehidupannya dia tetap terjaga, dia tetap bisa hidup, tetap ada makanan. Jadi di sini bicara tentang penggunaan waktu dan kesempatan. Bagaimana orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengatur waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Bicara soal waktu dan kesempatan, mungkin hari-hari ini begitu banyak waktu kita yang membuat kita itu banyak diam di rumah. Kita mungkin dibatasi dengan ruang gerak yang sempit. Tapi mari kita belajar pada firman Tuhan siang hari ini yang mengajarkan kepada kita untuk mempergunakan waktu itu dengan baik. Pergunakan waktu kita yang mungkin banyak kosong saat ini dengan lebih lagi mendekat kepada Tuhan, dengan lebih lagi mencari kehendak Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, lebih lagi meningkatkan jam-jam doa kita kepada Tuhan, lebih lagi kita mungkin menggali firman Tuhan, dan begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan sesungguhnya. Dan jangan habiskan waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita pada hari-hari ini hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Kita banyak bergosip, menghabiskan waktu main games, nonton film secara berlebihan, dan banyak hal lain. Tapi kalau saudara dan saya mau punya sikap hati yang bijaksana, mari kita belajar pada semua. Yaitu kita boleh mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin, dengan tetap mencari kehendak Tuhan. Amin. Itulah yang pertama yang Tuhan mau sampaikan, bagaimana kita punya sikap hati yang bijaksana. Ayat ke-26-nya mengatakan pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Hal kedua yang firman Tuhan mengajarkan kepada kita, sikap hati yang bijaksana itu kita harus belajar kepada pelanduk. Apa itu pelanduk?
mungkin agak asing bagi telinga kita. Tapi kalau saya bilang kancil, mungkin banyak orang yang tahu. Ya, pelanduk itu adalah kancil. Ukurannya kecil, hanya mungkin sebesar kelinci saja. Dan dia adalah termasuk binatang yang paling diincar oleh hewan-hewan pemakan daging. Membuat dia tuh menjadi binatang yang lemah, menjadi incaran musuh, gampang sekali menjadi incaran musuh. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari dari kancil ini adalah kegesitannya. Dan satu hal lagi yang paling penting, kancil membangun sarangnya, rumahnya di atas bukit gunung yang berbatu, yang tinggi, di celah-celah batu yang besar-besar. Dia masuk ke dalam, dia membuat sarangnya di situ. Sehingga ketika dia diincar oleh musuh, dia mulai diserang oleh musuh dengan gesitnya, dengan kegesitannya, dia mulai berlari ke sana kemari, menuju naik terus ke puncak gunung batu, dan di balik selapan batu besar itu dia masuk ke dalam rumahnya. Harimau yang besar, beruang yang besar, singa yang luar biasa kuat pun tidak bisa membongkar tempat perlindungannya, sarangnya, rumahnya. Satu hal yang firman Tuhan ingin ajarkan kepada saudara dan saya siang hari ini, untuk kita punya sikap hati yang bijaksana, adalah bagaimana kita bisa membangun tempat perlindungan kita. Di mana kita bisa membangun tempat perlindungan kita yang kuat, yang kokoh, itu di gunung batu. Berbicara tentang kekuatan yang daripada Tuhan sebetulnya. Daud sebagai seorang raja, dia punya segalanya. Dia raja yang sangat berkuasa. Dia bisa membangun suatu kota perlindungan yang kuat dengan kekuatan dan kuasanya. Dia bisa memanggil dan melatih serdadu-serdadu yang luar biasa hebat untuk menjaga dan mengelilingi dan mengamankannya. Tapi bagi Daud, sumber perlindungan yang terkuat, tempat perlindungannya adalah Tuhan Allah gunung batuku, tempat perlindunganku. Dan itu dikatakan dalam Mazmur 94 ayat yang ke-22, mengatakan Tuhan, tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Dari pelanduk ini kita belajar satu hal, bagaimana kita membangun suatu perlindungan bagi diri kita. Di tempat seperti apa? Apa yang kita andalkan? Apa yang kita bangun? Apakah harta kita, status kita, jabatan kita, orang-orang yang luar biasa yang ada di sekitar kita? Bangunlah suatu tempat perlindungan di gunung batu, di tempat kekuatannya Tuhan. Maka saudara dan saya akan selalu terlindungi dari serangan-serangan musuh yang mungkin sedang menyerang kehidupan kita pada hari-hari ini, yang selalu mengincar kehidupan saudara dan saya pada hari-hari ini. Saat musuh menyerang, kita boleh berlari ke gunung batu, ke tempat yang tinggi, dan kita masuk dalam sarang kita, rumah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, perlindungan yang kokoh bagi hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Lalu hal yang ketiga, ayat yang 27 dikatakan, belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Dari belalang kita belajar sesuatu hal. Kalau saudara lihat suatu kumpulan besar belalang, mungkin jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan belalang, seperti bergerombol yang luar biasa besar, yang bisa mampu membuat langit itu jadi gelap. Tapi di antara kesibukan yang luar biasa dari jutaan belalang tersebut, saya tidak pernah menemukan satu belalang yang bertabrakan satu sama lain. Mereka bisa bergerak dengan secara teratur, walaupun mereka jumlahnya sangat besar. Tidak pernah ada yang tabrakan. Ini berbicara mengenai suatu keharmonisan, suatu keharmonian dalam kehidupan ini. Walaupun belalang itu sebetulnya dikatakan tidak mempunyai raja, nggak ada pemimpin, nggak ada yang ngatur, tapi mereka bisa begitu teraturnya, bisa begitu harmoninya, sehingga jutaan belalang pun bisa tetap terbang, tetap bersatu
tidak saling bentrok satu sama lain. Inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita pada hal yang ketiga, untuk punya hati yang bijaksana. Itu bagaimana kita bisa mengatur diri kita sendiri, dan kita pun bisa harmonis hubungan dengan sesama kita. Kita bisa mengatur diri kita dengan baik, tapi kita juga bisa punya suatu keharmonisan dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berhubungan. Beberapa hari yang lalu saya kaget membaca sebuah berita di kota Bandung. Tukang bakso hanya karena uang 2.000 dia dibacok. Dibacok oleh seorang pemulung yang meminta uang 2.000 kepadanya, hanya karena uang 2.000. Disinilah pentingnya punya sikap hati yang bijaksana. Bagaimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan sesama dengan baik. Suatu pepatah mengatakan bahwa 1.000 teman masih kurang cukup, 1.000 saudara masih kurang, tapi satu musuh saja sudah membuat dunia kita menjadi sangat sempit. Dari belalang kita bisa belajar bagaimana kita bisa mengatur diri kita dengan baik dan punya hubungan dengan sesama yang harmonis. Amin. Lalu hal keempat yang firman Tuhan ajarkan, bagaimana kita punya sikap hati yang bijaksana. Kita belajar dari cicak. Cicak yang dapat, dalam ayat yang ke-28 dikatakan, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Di sini firman Tuhan mengajarkan suatu hal bagi kita. Kalau saudara lihat cicak, di rumah saudara ada cicak? Coba perhatikan, pasti ada. Saudara main di rumah tetangga saudara, ada cicak? Ada juga. Saudara main ke istana negara, ada cicak? Ada juga. Artinya apa? Dimanapun tempatnya, apapun bentuk rumahnya, mau gubuk, mau istana, mau besar, mau kecil, mau bagus, mau jelek, cicak tetap ada. Di sini berbicara tentang apa? Eksistensi. Sebuah eksistensi. Bagaimana kita bisa tetap eksis, kita tetap ada dalam situasi yang sesulit apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, dalam hal yang seperti apapun Tuhan taruh dimanapun kita bisa tetap ada, tetap eksis. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana kita bisa punya sikap hati yang bijaksana. Kita harus punya sesuatu yang namanya eksis, tetap mampu berada pada sesuatu kondisi yang seperti apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan eksis bukan hanya sekedar berbicara tentang keberadaan, tentang ada di suatu tempat, tapi eksis berbicara tentang apa yang juga dihasilkan, tetap berkarya. Seorang musisi dikatakan tetap eksis di dunia musik. Ketika seorang musisi tersebut bukan hanya ada di dunia musik, tapi dia tetap menghasilkan karya-karyanya dalam dunia musik, maka disebut seorang musisi yang tetap eksis. Begitu juga dengan keadaan kita saat ini. Walaupun di tengah situasi kondisi yang sulit seperti ini, tapi tetaplah kita ada, dan kita tetap berkarya, tetap setia mengikut Tuhan, tetap kita menjadi berkat bagi orang lain, tetap kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Walaupun dalam keadaan seperti apapun, Tuhan tempatkan saudara dimanapun, dalam kondisi seperti apapun, tetaplah eksis. Karena dengan demikian kita bisa jadi orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Amin. Jadi mari kita simpulkan firman Tuhan hari ini, bahwa sebagaimana kehidupan Musa yang punya suatu kehidupan yang berkualitas selama 120 tahun kehidupannya, walaupun menjalani hari-hari yang tidak mudah, ada begitu banyak tantangan, persoalan, kesulitan hidup yang dilaluinya, tapi Musa bisa punya kehidupan yang berkualitas karena dia punya hati yang bijaksana. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa punya hati yang bijaksana, yaitu ada 4 hal. Yang pertama, orang yang mampu mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin, dengan tetap mencari kehendak Tuhan. Lalu yang kedua,
adalah orang yang mampu membangun tempat perlindungannya, tempat dia menggantungkan kehidupannya, tetap dia mengandalkan kehidupannya dari kejaran musuh, dari incaran musuh, yaitu membangun suatu hubungan yang kuat dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah kota, benteng, gunung batu, tempat perlindungan yang kuat, di mana dalam hadirat Tuhan musuh kita tidak dapat mencelakakan kita. Hal yang ketiga adalah bagaimana orang yang bijaksana dapat mengatur dirinya sendiri dengan baik, walaupun tanpa pemimpin, dan tetap bisa menjaga keharmonisan dengan sesamanya. Dan yang keempat, berbicara tentang eksistensi, yaitu Tuhan mau tempatkan kita dimanapun, dalam kondisi sesulit apapun. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap eksis, tetap melayani Tuhan, tetap menjadi berkat, tetap menjadi garam dan terang bagi dunia, tetap setia kepada Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita punya suatu kehidupan yang berkualitas dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Siang hari ini firman Tuhan saya cukupkan di sini. Mari kita bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, sebagai respon kita atas firman Tuhan yang datang pada siang hari ini, yang mengajarkan kita untuk punya sikap hati yang bijaksana dalam menjalani hari-hari yang sedang kita hadapi. Mari dengan penuh iman kita mengatakan, ajar kami Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu tergenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus buat semua kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kau sudah memberkati kami ya Tuhan oleh firman-Mu yang datang pada siang hari ini ya Tuhan, di mana betul Tuhan kami sangat membutuhkan hati yang bijaksana ya Tuhan dalam menghadapi hari-hari kami yang tidak mudah ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu ajaib. Dengan firman-Mu yang ajaib, Kau mengajarkan kami 4 hal ya Tuhan. Bagaimana kami punya sikap hidup yang bijaksana. Ajar kami mengatur waktu dan kesempatan kami dengan baik Tuhan. Juga ajar kami Tuhan untuk membangun tempat perlindungan kami dalam hadirat-Mu selalu ya Tuhan. Juga ajar kami ya Tuhan untuk dapat mengatur diri kami sendiri dengan baik dan punya hubungan yang harmonis dengan sesama kami ya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk kami tetap boleh ada, boleh eksis dimanapun kami berada, dimanapun Kau tempatkan kami dalam situasi seperti apapun. Kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau, kami tetap melayani Engkau,
kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan seluruh jemaat di SPDI Philadelphia Immanuel Cimahi seminggu ke depan hanya ke dalam pimpinan perlindungan tangan yang ajaib. Memberkati semua ya Tuhan, baik yang paling muda sampai yang paling tua sekalipun ya Tuhan. Kau berkati dengan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kau berkati usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan, dan segala kehidupan kami semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya berkat kasih pimpinan pertolongan yang daripada-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami siapkan hati, kami terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan terima berkat yang daripada Tuhan. Anugerah Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu memimpin dan memberkati dan menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Semua yang percaya bersama kita katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.